Hai semua, selamat datang di YouTube channel aku, Irma Mardia. Eh, ini cukup lama ya aku nggak buat video tentang kerja di Batam. Nah, kali ini aku mau buat video tentang cara hidup hemat di Batam. Aku akan tunjukkan ke kalian apa yang aku makan, apa yang aku beli, dan bagaimana aku mengatur keuanganku untuk pekerja di Batam yang gajinya UMK, dan juga gimana cara mengatur keuangan hingga cukup sampai di akhir bulan atau sampai di gajian berikutnya. Hal ini yang aku lakukan selama aku kerja di Batam ya, karena sebelum-sebelumnya waktu aku lulus sekolah dan kerja di Batam, aku nggak tahu mengenai hal ini. Tapi beberapa tahun ke belakang aku belajar tentang pengelolaan uang. Ini adalah game changer untuk aku yang nggak tahu sama sekali, nggak ngerti sama sekali tentang literasi keuangan dan finansial. Aku amburadul, aku nggak tahu uang aku kemana selama ini. Setiap gajian habis terus dan nggak ada saving sama sekali, walaupun ada kayak yang nggak seberapa, dan ketabungannya juga habis begitu saja gitulah. Padahal kan kita kerja di perantauan dan kita juga harus bisa menyiapkan diri kita untuk case terburuk yang akan terjadi di kehidupan kita gitu ya kan. Nah, game changer menurut aku yaitu yang pertama budgeting setiap bulan. Nah, dulu aku nggak pernah melakukan yang namanya budgeting sama sekali. Dulu aku nggak tahu apa itu budgeting. Duit aku, misalnya gaji aku masuk, ya udah aku beli untuk kebutuhan rumah, kebutuhan kos, kebutuhan makan, entertainment dan lain-lainnya, dan setelah itu ya udah gone aja gitu. Tapi semenjak aku mengenal yang namanya budgeting, aku tahu kemana uang aku akan pergi sebelum uangnya hilang gitu. Let's say aku gajian bulan ini kayak UMK itu 5 juta misalnya ya. Nah, dari 5 juta itu aku udah buat pos-pos sendiri. Misalnya untuk kosan berapa, untuk makan berapa sekitar sebulan sampai bulan selanjutnya, terus juga untuk entertainment berapa, untuk beli kebutuhan atau groceries berapa, untuk beli skincare berapa, dan untuk uang jaga-jaga berapa. Nah, setiap bulan aku coba rutinkan untuk membuat budgeting, dan percayalah teman-teman, membuat budgeting itu adalah sesuatu yang sangat game changer. Jadi aku setiap bulan aku tahu, oh, uang aku, gaji aku hilangnya ke sini berapa persen, 30% ke sini, 50% ke sini, 20% ke sini, 10%-nya ke sini gitu. Jadi setiap bulan aku selalu bisa nge-track kemana pengeluaran yang aku punya sekarang gitu. Jadi yang nggak hilang di mana aja, karena dulu kalau ditanya kemana sih uangmu, kok nggak ada save, nggak ada tabungan, kok nggak ada investasi dan segala macam, ya karena aku nggak tahu uangku kemana, hilang begitu aja, dan aku hanya mengandalkan pikiran dan ingatanku aja yang sering lupa gitu. Nah, untuk budgeting ini teman-teman, aku juga nggak yang sulit-sulit amat gitu. Dulu awalnya aku buat di handphone, di tulisan, di buku gitu, tapi aku merasa di buku tuh kayak aku kadang lupa gitu di buku mana aku taruh, terus juga kadang gimana ya, susah gitu untuk mengakses kalau aku lagi di luar dan aku nggak bawa bukunya. So that's why aku coba untuk dibuat di notes handphone aja gitu. Semua teman-teman semua punya notes handphone kan. Nah, aku tulis tiap bulan di notes handphone, bulan ini pengeluaran segini, pemasukannya segini, dan aku akhirnya bisa nge-track berapa yang bisa aku save atau berapa yang bisa aku tabung dengan keadaan kehidupanku sekarang. Mungkin teman-teman tertarik, bisa coba. Nah, yang kedua yaitu belajar membedakan yang mana kebutuhan dan yang mana keinginan. Sebenarnya ini tricky banget sih teman-teman, karena menurut aku ya, waktu itu aku merasa kayak semuanya itu menjadi kebutuhan. Aku nggak bisa membedakan, oh ini kebutuhan, oh ini keinginan gitu. So semua hal yang aku lihat, yang aku merasa sebenarnya aku keinginan aja, tapi aku merasa oh itu aku butuh ini, oh itu aku butuh nanti, tunggu aku gini, itu butuh nanti bulan depan segala macam. Padahal itu kayak cuma keinginan, bukan kebutuhan gitu. Dan untuk belajar hal itu kita harus gimana ya, kita harus ada kesadaran diri sih menurutku ya. Kita harus kayak sadar dulu, oh
keuanganku begini, terus aku harus juga berpikir beberapa kali gitu. Nah misalnya let's say aku mau beli buku ini, let's say ini buku journaling aku nih. Sebelum beli buku atau sebelum beli hal-hal lain, aku pikir dulu nih, penting nggak buku ini untuk aku gitu kan. Nah kepentingannya apa, fungsinya apa, nah terus gimana budgetnya, harganya berapa, masuk gak budgetku dan yang lainnya. Terus aku tahan dulu, nggak langsung impulsif buying gitu. Aku tahan dulu beberapa hari, aku pikir-pikir lagi apakah memang aku membutuhkan hal ini, aku membutuhkan buku ini let's say gitu kan. Nah setelah beberapa hari aku pikir, oh iya memang aku butuh buku ini untuk ini untuk bla 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 bla, kita udah kayak pikirin oh iya gitu. Nah baru aku beli gitu. Sama halnya dengan beli beberapa barang yang aku beli selama ini. Tapi sebelumnya teman-teman, sebelum bisa gitu, aku impulsif buying banget. Hal yang kayak oh ini lucu nih, aku beli. Ini aku suka nih, beli gitu. Selama ada uangnya. Aku nggak tahu tuh bulan depan uangnya masih ada atau enggak. Yang penting aku suka, aku beli. I want it, I get it, begitulah ya. Nah, kalau kita udah bisa memprioritaskan, membedakan mana kebutuhan dan keinginan, itu udah enak banget tuh ngatur keuangannya. Sisihkan tabungan dan investasi. Nah, mengenai tabungan ini sebenarnya teman-teman, aku adalah orang yang susah banget untuk nabung. Mungkin teman-teman yang cewek-cewek, yang perempuan relate gitu ya sama kita yang cewek-cewek yang banyak maunya gitu. Nah, nabung itu kayak cuman scenario setiap bulannya. Nabung itu jangankan sejuta gitu, 500 aja susah, 300 aja susah gitu. Dan ternyata setelah aku coba, ternyata aku orangnya yang bisa nabung duluan sebelum menghabiskan. Artinya nggak kayak let's say aku gajian nih 5 juta, terus dari 5 juta ini aku budgetin dulu dong ya kan, misalnya untuk rumah berapa, untuk makanan berapa, untuk entertainment berapa, segala macam berapa. Terus dari sini aku bisa tahu nih, oh sekitar kalau aku nabung 1 juta nih masih bisa nih, masih ke cover nih gitu. Jadi 1 juta itu aku pisahin dulu di rekening yang berbeda, jangan di satu rekening guys. Ini tips juga, kalian harus punya minimal 2 rekening, jangan 1 rekening doang karena akan bingung nanti. Nah anggaplah aku langsung transfer di rekening yang lainnya, yang rekening tempat tabungan gitu, 1 juta itu. Nah itu aku nggak boleh apa-apain 1 juta itu, ya udah forgotten aja, lupain aja itu ada uang di situ gitu. Nah aku fokus ke 4 jutanya misalnya kan, sisa dari 4 juta. Nah 4 juta ini aku kelola gimana bisa cukup rumah, bayar kos maksudnya, beli makan, beli sayur segala macam, untuk ngafe, makan cantik segala macam, untuk beli groceries, baju segala macam, hal-hal yang kita butuhkan, yang kita inginkan. Kalau misalnya budgetnya nggak cukup, let's say aku pengen beli handphone itu, ternyata budgetnya nggak ada, ya udah, selama handphonenya masih bisa dipakai dan bukan yang urgent sekali, nah aku tetap pakai handphone yang lama gitu. Begitu. Ini tips aku juga, hidup hemat di Batam aku sering bawa bekal, sering ya, nggak selalu tapi sering. Nah aku bawa bekal, seenggaknya kalau misalnya aku males banget masak, seenggaknya aku bawa nasi doang. Nasi nanti lauknya beli di sana, atau nasi sama telur, kan telur kayaknya ada terus tuh di rumah kan, telur, nasi sama telur gitu. Nanti tinggal beli tambahan kondimen lainnya di tempat kerja, dan itu kayak menurutku itu life saving banget. Dan juga kalau kalian tempat kerja yang ada minum air gitu, bawa dari rumah ya guys. Jadi itu kayak cukup mengurangi lah pengeluaran kita, 5.000 10.000 lumayan ya kan. Kalau tempat aku untungnya ada minum air putih gitu. Nah aku masak sendiri juga tadi ya. Terus juga yang terakhir ini adalah life saver aku, karena apa ya, penolong aku sekali. Dan aku baru sadar, aku belajar hal besar ini saat COVID kemarin.
saat COVID sebenarnya aku udah kerja juga, tapi aku nggak tahu literasi keuangan ini. Aku nggak tahu cara ngelola duitku, hilang begitu aja, nggak ada tabungan, nol gitu ya kan, uangnya habis aja gitu. Terus aku belajar nih waktu COVID, ternyata ada hal yang nggak bisa kita kontrol guys, ada hal yang nggak di luar plan kita, di luar apa ya, rencana hidup kita gitu. Siapa yang tahu tiba-tiba boom COVID-19 dan semua orang di layoff. Nggak semua orang ya, ada beberapa orang yang di layoff dan salah satunya aku kena layoff. Nggak ada penghasilan, nggak ada tabungan, kayak dead gitu kan. Aku untuk bertahan di Batam nggak bisa karena di Batam hidupnya mahal, and I don't have any money at all, dan itu kayak mimpi buruk banget gitu. Akhirnya aku pulang kampung pun aku nggak langsung ke kampungku karena aku kayak ngerasa nanti di kampungku nggak ada tempat untuk mencari cuan gitu, nggak ada tempat untuk mencari kerja dan segala macam. Dan akhirnya aku ke kampungku tapi ke kotanya gitu, mulai dari nol lagi guys. Ya Allah, turun untuk dari nol lagi tuh ya Allah rasanya sakit. Rasanya kayak gaya hidup lu udah di sini tiba-tiba zep gitu. Biasanya makan roti terus tiba-tiba cuman makan nasi aja. Begitulah kira-kira ya. Biasanya bisa beli ini itu untuk yang standar. Sekarang mau beli roti 3.000 aja kayak mikir 3 kali 4 kali, kayak 3.000 mahal banget gitu. Padahal dulu ya udah 3.000 berapa lah gitu kan. Nah, aku belajar satu hal tentang dana darurat guys. Nah, dana darurat ini adalah the most important, very important, yang sangat penting, sangat penting gitu. Ternyata kita harus punya dana darurat, dan aku tuh baru tahu dari situ. Aku baru tahu dari YouTube. Aku nggak tahu kalau kita tuh harus punya dana darurat, nggak tahu sama sekali gitu. Karena ya dari orang tua juga nggak tahu ya kan, nggak pernah aku dengar dia bilang kita harus ada dana darurat. Yang ada tuh kita harus ada tabungan gitu doang ya kan. Nah, ternyata dana darurat itu sepenting itu guys untuk menyelamatkan kita saat hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi seperti COVID-19 itu. Dan ternyata dana darurat itu juga ada hitungannya. Nah, setahu aku ya, yang aku pelajari ya, minimal itu 3 kali pengeluaran. Misalnya kalian tahu nih sebulan kalian habisnya berapa, misalnya 4 juta, ya udah 4 kali 3 berarti 12 juta. Itu minimal ya, 12 juta. Nah, kalau bisa 6 bulan, kalau bisa 12 bulan, setahun gitu. Jadi let's say kalian bisa setahun ke depan nggak kerja, kalian bisa tetap hidup dengan uang itu gitu. Nah, dan aku kayak ternyata sebanyak itu ya mengumpulkan dana darurat ya. Ternyata tidak semudah itu ya. Dan aku ngerasa kayak kapan nih terkumpulnya dengan gaji UMK, bisa nggak ya gitu kan. Tapi surprisingly-nya itu ternyata bisa guys, ternyata bisa. Dan kalau kita mau sih, kayak kita mengusahakan untuk, let's say kita tuh anggaplah aku kan kayak 4 juta kali 6 itu 24 juta gitu kan. Nah, 24 juta itu gimana sih menabungnya gitu. Dan ternyata bisa sedikit demi sedikit ya. Hai, sorry banget nih, kali ini udah beda lagi tempatnya karena aku ternyata udah dijemput untuk pergi kerja. Jadi lanjut ya pembahasan kita sebelumnya. Nah, untuk dana darurat itu kita bisa banget untuk memenuhinya guys. Jadi teman-teman bisa memenuhi minimal 3 kali pengeluaran bulanan. Kalau bisa 6 kali pengeluaran bulanan. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak kita plankan atau yang tidak bisa kita kontrol terjadi, kita seenggaknya memiliki dana darurat itu. Kita quote on quote dana darurat itu yang bisa kita gunakan untuk keadaan yang tidak kita inginkan jika terjadi. Jadi kita
tidak terjebak di dalam hutang gitu. Ini pelajaran besar sekali untuk aku, karena waktu COVID aku nggak ada dana darurat, aku kehabisan uang, akhirnya aku terjebak di hutang. Ya walaupun hutang itu adalah ke keluargaku, intinya tetap terjebak gitu ya guys di hutang. Dan punya hutang itu nggak enak banget, aku merasakan sendiri walaupun ke keluarga, dan aku juga masih bersyukur ya karena keluargaku masih bantu, dan itu juga nggak pakai bunga, alhamdulillah. Tapi coba bayangin kalau aku pinjamnya ke pinjol gitu, kayaknya aku udah nggak tahu lagi akan bisa bertahan atau enggak. So guys, ini adalah pelajaran besar yang bisa kalian pelajari, dan kalian nggak usah mengalami guys, karena ini berat sih kalau menurut aku. But yeah, that's my point gitu. Itu adalah dana darurat. Nah, segitu dulu ya teman-teman, karena ini aku mau lanjut kerja lagi. Tadi di rumah juga maaf banget karena sebelah rumahku tuh ada musola, jadi lagi sholat zuhur, otomatis agak besar suaranya karena sebelah rumah gitu ya. Tapi aku harap kalian mendapatkan poin-poin yang aku sampaikan di video kali ini. Semoga kita semua bisa memiliki literasi keuangan, dan juga semoga kita bisa financial freedom gitu. Suatu hari nanti kita bisa pensiun dengan nyaman dengan uang kita, dan juga kita bisa mencapai financial goal kita masing-masing. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah nonton sampai di menit ini. Bye bye.